sudah hadir di antara kita. Sekarang ada Alisa Wahid sebagai koordinator jaringan Gus Dur. Bersama tokoh-tokoh lintas iman di Yogyakarta juga bergabung juga tokoh-tokoh agama lintas iman di Zoom karena tidak bisa hadir di Jogja. Ada Mas Imam Aziz, monggo Mas Imam. Mas Imam Aziz, Mbak Nehi, Mbak Biwin, Mas Munjid, Pak Banu, Bu Nyai Khotim, monggo. Pak Suhadi, monggo Pak Suhadi. Kita nanti akan membacakan petisi dan sikap jaringan Gus Durian bersama para tokoh ini. Habis itu mungkin nanti akan tanya jawab kepada beliau-beliau ya. Sudah hadir pula di Zoom Mbak Anita, selamat siang Mbak Anita, Mas Wahyudi, Anggoradi, Romo Joko, dan lain-lain. Selamat sore teman-teman media. Ini siang ini kami dari jaringan Gus Durian Indonesia akan mengeluarkan sikap petisi sikap jaringan Gus Durian Indonesia terkait tentang politik menjelang pemilu 2024. Terima kasih gitu ya. Langsung saja ke Mbak Alisa untuk membacakan sikap jaringan Gus Durian. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya akan membacakan pernyataan sikap jaringan Gus Durian Indonesia tentang situasi politik pemilu 2024 yang ini dirumuskan bersama oleh jaringan Gus Durian Indonesia dari seluruh penjuru Indonesia dan bahkan ada beberapa komunitas di luar negeri. Ada lebih dari 100 komunitas Gus Durian di Indonesia dan juga lembaga-lembaga yang berjejaring dengan di dalam jaringan Gus Durian Indonesia. Di dalamnya ada ribuan aktivis tingkat akar rumput dan juga para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi ini adalah pernyataan kami bersama ya. Pemilu adalah prosedur pergantian kepemimpinan secara demokratis. Dalam pemilu, suara rakyat adalah instrumen legitimasi sekaligus untuk memastikan proses peralihan kekuasaan berlangsung damai, terbuka, adil, dan bermartabat. Karena itu, keseluruhan proses pemilu harus transparan, akuntabel, dan tidak partisan, sehingga hasilnya mendapat kepercayaan penuh dari publik. Selama masa kampanye pemilu 2024 sampai 8 Februari 2024, Gardu Pemilu Jaringan Gus Durian telah mencatat adanya 105 dugaan pelanggaran pemilu. 58 di antara dugaan pelanggaran tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara. Kondisi ini adalah ancaman terhadap integritas dan martabat pemilu. Jaringan Gus Durian bertekad untuk turut mengoreksi hal ini dan mengawal proses politik elektoral agar sejalan dengan nilai perjuangan Gus Dur yang meletakkan kemanusiaan di atas kepentingan politik. Untuk itu, jaringan Gus Durian menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Kami menyayangkan terjadinya sejumlah dugaan pelanggaran yang sebelum dan selama masa kampanye terbuka pemilu 2024, seperti pelanggaran netralitas pejabat dan aparat negara, penyalahgunaan sumber daya negara, kekerasan berbasis politik, penyebaran hoax, misinformasi serta disinformasi, serta perbuatan yang merendahkan martabat. Penting untuk memastikan dugaan pelanggaran seperti ini tidak lagi terjadi. 2. Kami menuntut para penyelenggara negara dari pusat hingga daerah, khususnya Presiden sebagai kepala negara, para penegak hukum, TNI, Polri sebagai pemegang senjata tentu saja, dan Kejaksaan untuk tetap menjaga integritas, kejujuran, dan sikap netral agar proses politik pemilu dapat berlangsung dengan demokratis, jujur, adil, dan bermartabat. Penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu adalah penanda akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan setelah pemilu. 3. Kami mengajak masyarakat untuk menggunakan hak politiknya dengan memilih sesuai dengan hati nurani atas pertimbangan rekam jejak, bukan karena intimidasi, paksaan maupun iming-iming serta materi.
4. Kami meminta para penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas, keadilan, dan profesionalisme selama penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran etika sebagaimana telah diputuskan DKPP telah dilakukan oleh KPU tidak boleh terulang karena penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika hanya akan merusak integritas pemilu dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara yang berujung pada kepercayaan publik terhadap legitimasi hasil pemilu. 5. Kami mengajak para tokoh agama untuk tetap menjadi teladan moral serta turut mengawal penyelenggaraan pemilu agar tetap berpijak pada moralitas, etika, nilai-nilai kejujuran dan kemanusiaan. Pemuka agama juga menjalankan peran untuk membimbing umatnya untuk ikut menjaga pemilu dalam berbagai bentuk, mulai dari menghindari ujaran kebencian hingga terlibat pengawasan pemilu di lingkungan masing-masing. 6. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal dan memastikan pemilu 2024 berlangsung secara adil, bersih, jujur, dan bermartabat sesuai dengan semangat demokrasi dan konstitusi. Terakhir, kami mengimbau semua pihak untuk menjaga situasi damai dan mencegah segala potensi konflik kekerasan. Yogyakarta, 9 Februari 2024, Jaringan Gus Durian Indonesia. Di sini ada ratusan nama personal maupun lembaga dan komunitas yang ada dalam lingkungan Jaringan Gus Durian Indonesia. Demikian pernyataan sikap dari Jaringan Gus Durian Indonesia terkait situasi politik dalam pemilu 2024. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Alisa. Oke, rekan-rekan media mungkin ada hal-hal yang bisa dikonfirmasi, ditanyakan kepada saya Hendrawan dari CNN Indonesia TV, Mbak. Tadi disebutkan kan ada dugaan pelanggaran pemilu yang 30% itu adalah penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara. Nah, ini bisa dielaborasi lagi. Biasanya kan penyelenggara negara mungkin tidak merasa itu sebagai penyalahgunaan wewenang. Nah, ini kalau dari jaringan dari Gardu Pemilu sendiri itu seperti apa kriterianya dan kemudian pada level apa saja ini dilakukan? Apakah misalnya itu sampai dengan level presiden bagi-bagi bansos misalnya seperti itu? Itu saja Mbak, terima kasih. Ya, saya mengundang koordinator Gardu Pemilu Gus Durian, Mas Jai Ahmad untuk menjawab ini. Ya, terkait dengan laporan dugaan penyelenggaraan pemilu terkait dengan 58 yang kami dapatkan, itu berkaitan dengan terkait dengan intimidasi yang dilakukan oleh perangkat negara terhadap perangkat negara di tingkat bawah dan masyarakat. Itu ada. Kemudian laporan yang kami dapat juga terkait dengan penyalahgunaan bansos, itu juga ada. Bantuan-bantuan itu kemudian disinyalir mendukung salah satu paslon. Nah, itu kenapa itu kami masukkan pada kategori integritas penyelenggara negara itu dipertanyakan, gitu, menjadi salah satu dugaan pelanggaran pemilu. Di Gardu Pemilu ini ada 4 kategori dugaan pelanggaran pemilu. Pertama adalah soal integritas penyelenggara negara, yang kedua terkait dengan hoax, misinformasi, disinformasi, yang ketiga berkaitan dengan kekerasan berbasis identitas juga, kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan martabat kemanusiaan. 4 hal ini yang menjadi kategori kami di Gardu Pemilu. Itu bisa diakses di gardu.net, grafik ada kami sajikan di situ, tinggal kawan-kawan bisa ngeklik daerah mana yang pengen diketahui. Jawa ada, Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, tinggal itu nanti berapa laporan-laporan yang ada di wilayah-wilayah tersebut, dan ini terus bergerak yang dilakukan oleh kawan-kawan Gardu Pemilu Jaringan Gus Durian di berbagai daerah.
Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Ada yang ingin diklarifikasi atau ada pertanyaan untuk Bapak-bapak, Mbak Alisa dan para tokoh yang hadir di sini? Oke. Oh yes, saya diingatkan mungkin dari Zoom ada yang wartawan yang ada hadir di Zoom meeting bisa menyampaikan pertanyaan juga. Mbak Alisa, saya Michael dari Kompas TV. Mungkin pertanyaannya agak lebih detail ya. Mungkin sikap Mbak Alisa kemudian jaringan Gus Durian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sudah tampak di depan mata, misalnya ada kasus di MK, kemudian ada kasus di KPU yang terkait dengan kode etik. Sikap dari Mbak Alisa dan jaringan Gus Durian seperti apa? Ya, sebetulnya ini termasuk dalam poin keempat, yaitu kami meminta para penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas, keadilan, dan profesionalisme. Bahkan kita juga menyebut terkait dengan keputusan DKPP terkait pelanggaran etika oleh KPU, begitu. Jadi bagi kami bisa jadi memang keputusan-keputusan itu tidak bisa, keputusan yang diambil oleh MK dan keputusan yang diambil oleh KPU untuk menerima registrasi paslon pada bulan Oktober lalu itu tidak akan saat ini tentu secara politis juga tidak bisa untuk di revoke ya, kalau di revoke itu dibatalkan, begitu. Itu tidak bisa dibatalkan. Kita realistis terhadap hal itu. Tetapi ini harus dicatat sebagai sesuatu yang menciderai integritas pemilu itu sendiri. Dan makanya kami meminta agar tidak boleh terulang lagi karena setelah penyelenggaraan pemilunya. Artinya apakah misalnya C1 dari desa sampai kemudian rekapitulasi ke kecamatan, kabupaten, dan seterusnya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ada intimidasi atau tidak. Berjalan dengan baik atau tidak. Begitu. Itu hal-hal yang nanti akan dilihat sebagai pelanggaran etika kan kalau ada persoalan. Itu tidak boleh terjadi lagi karena ini udah minus. Kepercayaan publik ini. Nah kalau kepercayaan publik ini minusnya terus tergerus, maka legitimasi hasil pemilunya juga akan mendapatkan pertanyaan dari publik dan itu akan menciptakan ketidakstabilan. Kalau bisa dipenuhi, tetapi kalau legitimasinya tidak terpenuhi, lalu bagaimana? Karena itu kami mengharapkan KPU terutama karena sudah disemprit gitu ya, itu harus berhenti melakukan pelanggaran etika, memastikan tidak ada lagi pelanggaran etika berikutnya. Yang kedua, Bawaslu harus lebih punya taji dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran atau laporan-laporan pelanggaran yang dikemukakan oleh warga. Kami juga ingin mengingatkan penyelenggara pemilu bahwa sekarang ini zaman digital, jangan bersembunyi di balik aturan karena bukti-buktinya itu secara forensik ada. Video-videonya ada. Karena itu mata masyarakat itu 100% ada di Bawaslu dan KPU. Begitu. Selamat siang Mbak, saya Agus dari Metro TV. Mau menanyakan Mbak, ini kalau perumpamaan aja ya, yang tadi ada cedera paslon ini dalam administrasinya dari awal tuh. Terus umpamanya mereka nanti menang, nanti posisi komunitas Gus Durian bagaimana? Keputusan ini saya duluan atau yang lain dulu? Nanti silakan menambahkan ya. Begini, keputusan MK tidak bisa dibatalkan kan sudah ada upaya judicial review dan itu diserahkan kemudian kepada DPR sehingga kita harus menghormati keputusan MK yang terakhir itu. Begitu. Lalu kemudian KPU juga tidak bisa dibatalkan untuk pencalonannya. Makanya sekarang kalau proses pemilunya berlangsung jurdil, transparan, bersih, maka ya kita akan menerima hasil pemilu tersebut. Tetapi kalau ada kemudian indikasi-indikasi tadi yang kita dapatkan ya, kepala desa bersuara,
apa namanya sedikit bukan sedikit ya, mengarahkan warga desanya. Ini catatannya banyak sekali terkait dengan hal ini. Ini hal-hal seperti itu pasti juga akan bertambah mencederai. Jadi kalau dari keputusannya mungkin tidak bisa diapa-apakan, tetapi kita tinggal memastikan apakah proses pencoblosannya sendiri dan penghitungannya, bukan hanya pencoblosannya, tapi penghitungan dan penetapannya berlangsung secara transparan. Kalau transparan, ya kita tentu menerima. Tapi kalau ternyata kemudian ada indikasi pelanggaran dalam penghitungan dan penetapan, nah itu bisa menjadi hal yang berbeda, dan itu kan diselesaikannya di MK. Karena itu kita juga tentu harus mengawal MK. Ada yang mau? Assalamualaikum, saya Panji. Satu putaran dengan alasan lebih hemat dan lain sebagainya oleh para influencer, bahkan oleh Sekjen PBNU juga sempat berstatement seperti itu. Lalu dari Gus Durian melihat hal tersebut, menyikapinya bagaimana? Terima kasih. Nah, tentu tidak apa-apa. Ya, kita itu bukan tidak apa-apa. Sebatas wacana tentu kita hormati sebagai hak berpendapat. Tetapi kalau kita melihat sebetulnya 2 putaran itu kan punya banyak tujuan. Bukan hanya soal penghematan anggaran. Kata penghematan, terminologi penghematan anggaran itu harus sudah dibuang jauh-jauh. Untuk masa depan bangsa kita, berapapun itu investasi, bukan pemborosan. Ya. Dan bukan kerugian. Kita bisa menaikkan anggaran bansos secepat itu kok. Kan kita juga pertanyaan ya, Mas, kalau bansosnya ini dibagikan pada awal bulan Februari, lalu nanti bulan Maret Aprilnya gimana? Apakah nanti akan ada perubahan anggaran lagi? Nah, itu hal-hal seperti itu ya. Jadi persoalan anggaran tidak boleh disamakan, tidak boleh dilihat hanya dari sisi rugi atau irit atau tidak. Effectiveness bukan efisiensi. Yang kita butuhkan efisiensi. Yang kita butuhkan adalah efektivitas. Karena kita bicara tentang kepemimpinan jangka panjang. Kalau efisiensi ya udah tinggal mana yang lebih murah begitu. Tapi ini kita bicara jauh lebih besar dan sudah disiapkan mekanismenya dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi ngapain direbutin soal anggaran? Yang paling penting adalah kita memastikan bahwa proses ini berlangsung dengan baik dan bahwa anggapan bahwa warga menjadi faktor yang mempengaruhi gitu. Tapi betul-betul kita membutuhkan pemilu yang jurdil. Kalau jurdil itu bisa dicapai dengan 1 putaran ya tidak apa-apa. Tapi kalau jurdil itu membuat harus 2 putaran, ya 2 putaran. Begitu. Ada yang mau menambahkan dari ini, Mas Imam mungkin atau penjelasannya gak boleh. Oke, ada lagi teman-teman? Baik, selamat sore, menjelang sore. Saya Aprila dari The Papua Journal. Pertanyaan saya untuk Mbak Anissa, kita lihat bahwa kecenderungan 3 paslon ini, Capres dan Cawapres adalah orang-orang yang cukup dekat, sering banyak kebijakan yang berpijak keluar atau mengarah keluar. Dalam tulisan simposium terbaru Profesor Riwanto, Tirto Sudarmo, dia mengatakan bahwa 3 paslon ini merupakan orang yang sangat mengabdikan diri mereka kepada negara luar alias pemodal. Bagaimana tanggapan Ibu Anissa terhadap situasi ini? Pemodal sama dengan negara luar ini satu perdebatan sendiri nih ya. Oke. Gitu, pemodal sama dengan negara luar itu satu perdebatan sendiri, satu wacana sendiri. Tapi kalau pemodal, jadi paslon dan pemodal hubungannya lebih ke situ. Kalau saya sampai saat ini sih setuju. Saya sampai saat ini setuju bahwa sistem politik kita membuat kemudian partai-partai politik itu tidak bisa independen dari pemodal.
Nah, itu larinya nanti adalah pada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kelompok-kelompok usaha yang memiliki modal sangat besar. Yang itu kemudian modalnya dibagi menjadi dua, modal usaha dan modal dukungan politik. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi kita punya persoalan yang jauh lebih besar, Mbak, daripada pemilu 2024 dan daripada 3 paslon ini terkait dengan pemodal, tapi terhadap sistem politik kita. Nah, bagaimana menyelesaikannya itu yang masih jadi PR kita bersama-sama ya. Gitu. Tapi betul bahwa semua paslon dalam pandangan saya memang ini saya karena ini belum nggak kami diskusikan tentu saja masih terlalu dekat dengan para pemodal. Ya. Enggak, penyelenggara negara. Oke, itu ya. Terima kasih ya teman-teman. Sudah kita akhiri, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.